Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berada di ruang atas Wisma Kasih. Mari kita mengawali ibadah pada malam ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Muliakan Allah yang Esa. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena malam ini Engkau memperkenankan kami bersama untuk membangun ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau menaungi kami, menjauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga apa yang menjadi firman-Mu boleh kami renungkan, menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakannya, dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Kami serahkan persekutuan ini awal sampai akhir hanya di dalam kasih setia-Mu. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Yang demikian isinya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang.
pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara-saudara, renungan pada malam hari ini kita beri judul penghormatan yang proporsional. Penghormatan yang proporsional. Apa yang ditulis oleh Paulus pada Roma 12 ayat 1-2 ternyata masih menimbulkan pertanyaan. Ketika orang Kristen di Roma berhadapan dengan pemerintah, bagaimana orang yang menyembah Allah di dalam Yesus Kristus harus tunduk kepada pemerintah yang menyembah para dewa? Nah, saudara, Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya setiap orang percaya hidup di dunia ini berada di tengah-tengah masyarakat, bukan di luar masyarakat. Nasihat seperti ini merupakan nasihat yang umum di dalam kehidupan gereja purba, gereja pada abad pertama dan kedua. Hanya di dalam uraian Rasul Paulus kita bisa melihat ada pengembangan. Pengembangan itu terkait dengan ayat 1. Pemerintah itu dibentuk atau dipilih oleh Allah. Dan di ayat 6 sampai ayat 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Nah, saudara, Paulus menulis kepada orang Kristen di Roma yang mengalami keadaan tertentu dan alasan tertentu. Sebagai nasihat bagi kehidupan sehari-hari, Paulus mengatakan pada zaman normal tentang cara berurusan dengan pemerintah. Itulah yang ditulis di dalam surat ini. Pemerintah itu berkaitan dengan petugas, pegawai negeri, penguasa daerah yang dihadapi. Nah, saudara, sikap orang Kristen bagaimana? Dan jika sikap orang Kristen ketika ia juga menjadi pejabat, itu yang dituliskan oleh Paulus, supaya ia menjadi orang yang rendah hati, sekalipun jabatannya bisa tinggi, apalagi kalau jabatannya rendah. Memang apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam bagian ini tidak lepas dari apa yang ada di dalam nasihat sebelumnya. Paulus tidak mempertentangkan penguasa itu seiman atau tidak.
Paulus sama seperti pekan lalu menghubungkan orang Kristen dengan penguasa dan juga ketika ia menjadi penguasa. Pada pekan yang lalu kita mendengar, membaca, merenungkan supaya orang percaya menjauhi kejahatan, saling mendahului memberi hormat, bersemangat dalam kerja, berpengharapan, sabar dalam kesukaran, tekun dalam doa, juga suka menolong, memberkati musuh, berbela rasa, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan, hidup berdamai dengan semua orang, dan mengalahkan kejahatan. Disitulah apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam surat Roma, supaya setiap orang tunduk kepada penguasa itu, tunduk secara baik, memberikan penghormatan secara proporsional demi kebaikan bersama, mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai 3. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Mampukan kami menjadi warga negara yang baik, yang patuh kepada kebenaran yang diatur oleh pemerintah untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk kebersamaan kami
di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami, sehingga kehendak-Mu boleh kami laksanakan. Kami serahkan semua pergumulan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Mampukan kami untuk menghayati rencana karya-Mu. Bagi kami yang di Induk, mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus, berilah kami hati yang tulus, sehingga kami dapat maju ke perjamuan dengan benar dan perjamuan boleh menjadi berkat. Kami serahkan semua kegiatan jemaat, kegiatan majelis daerah, majelis agung, Tuhan memberkati. Kalau malam nanti kami beristirahat, lindungi kami, selimuti kami dengan kasih-Mu. Esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua pergumulan pribadi lepas pribadi, dengarkanlah kami. Demikian Bapa, seluruh doa kami mohon hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.